Di antara adab-adab yang kemarin yang kita sampaikan apa saja? Yang kemarin sempat hadir. Masih ingat tak? Apa di antara contohnya? Berjalan ke masjid dengan tenang, dengan penuh wibawa. Penuh wibawa itu secara perilakunya tidak sembrono, tidak teriak-teriak, tidak ngakak-ngakak, tidak ketawa-ketawa, jadi penuh tenang gitu. Gerakannya juga tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak buru-buru, gitu ya. Terus apa lagi? Kenapa? Membaca doa. Doa apa ini, Pak? Kan doa itu banyak kemarin. Apa dulu ini? Yang pertama doa ketika keluar dari rumah, ketika kita mau berangkat ke masjid. Apa doanya? Versi singkat boleh, versi yang panjang. Kalau yang singkat apa? Bismillah. Kemudian tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau versi panjangnya lengkapnya Bismillah, amantu billah wa tasamtu billah, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa. Itu doa kalau pas keluar rumah. Tapi sebelum itu ada lagi adatnya apa? Berwudu, bersuci sebelum berangkat ke masjid. Bersuci ini masih berwudu seharusnya dengan tata cara yang sempurna. Kemudian apa lagi? Diurut itu harusnya. Berdoa, kemudian sebelum masuk masjid ini masih ini ya. Sebentar, apa? Niat ya. Niat ketika keluar rumah itu benar-benar untuk ke masjid. Tujuannya untuk ibadah di masjid. Bukan kita saya mau kerja, nanti pas zuhur saya mampir sholat. Ini bukan seperti itu. Tapi benar-benar sejak awal itu niatnya untuk pergi ke masjid untuk ibadah. Kemudian apa lagi Pak tadi? Ya melangkah, ya berjalan kaki, dan kemudian memendekkan jangka kakinya. Semakin banyak langkah kaki yang kita tempuh menuju masjid, maka fadilahnya juga semakin banyak. Kemudian mendahulukan kaki kanan ketika masuk, baru kemudian kaki kiri. Kemudian juga membaca doa masuk masjid. Doa masuk masjid. Kemarin itu kita sampaikan yang versi panjangnya. Pertama baca apa? Bismillah. Kemudian baca apa? Sebelum sholawat ada lagi membaca isti'adzah, yaitu Bismillah, a'udzubillah bisultani biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim, kan gitu. Kemudian membaca sholawat, ya, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, baru disusul dengan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kan sampai itu kemana? Betul ya? Dan doa-doa ketika kita selama perjalanan tadi, ya, doa-doa selama kita meminta perjalanan, selama kita melakukan perjalanan, doa meminta cahaya, petunjuk. Ya, sudah dihafal atau belum? Bahasa Indonesianya tidak apa-apa. Kalau bahasa Arabnya Allahumma ja'al fi qalbi nuran, lisani nuran, wa basari nuran, wa sam'i nuran, wa amami nuran, terus wa khalfi nuran, wa an yamini nuran, an shimali nuran, wa min fawqi nuran, wa min tahti. Terakhir tutup Allahumma atini nur. Nah begitu. Kalau tidak dihafal tidak bisa ngamalkan sunnah. Nah kita masih membahas seputar itu. Nah ini posisinya kita sudah masuk masjid, kan begitu ya. Kemarin sampai masuk masjid dengan kaki kanan, mendahulukan kaki kanan, kemudian baru kaki kiri. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemudian setelah kita masuk masjid, kita berdoa. Ya, doa sebelum masuk masjid. Apa yang kemudian disunahkan? Ya, kata Syekh di sini, faida dakhal masjid, apabila seorang sudah masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Jadi antara adabnya adalah hendaknya dia tidak duduk terlebih dahulu, duduk-duduk di masjid atau melakukan aktivitas apapun di masjid, kecuali setelah dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat.
Sholat sunnah 2 rakaat. Ini sholat sunnah untuk menghormati masjid. Karena masjid ini dibangun tujuannya untuk ibadah. Ya sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas lain yang sifatnya mubah gitu ya. Misal kita nunggu orang, misal kita mau baca buku, yang lain. Karena tujuan masjid ini diadakan, dibangun untuk ibadah, maka setidaknya kita masuk itu ibadah dulu. Apa? Sholat sunnah. Ya, sholat sunnah 2 rakaat, barulah kemudian apa yang perlu dilakukan di masjid itu yang dilakukan. Misal orang yang datang mau bersih, ya, ini ada marbot bersih-bersih. Sebelum bersih ini masuk masjid ya, sholat sunnah dulu, bagus. Sekali lagi ini hukumnya apa? Sunnah. Berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan bagaimana? Idza dakhala ahadukum al-masjid, apabila salah seorang di antara kalian ini masuk masjid, ya, kalau sudah masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli raka'ataini, maka janganlah dia duduk ya sampai kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Dalam rangka apa sholat ini? Untuk menghormati masjid. Maka sholat sunnah sebelum duduk ini dikenal dengan sholat penghormatan kepada masjid, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid untuk menghormati masjid. Cuma ini tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dikiaskan untuk tempat-tempat yang lain. Saya mau misal masuk rumah tahiyatul bait, tidak bisa ya. Karena dalilnya ini khusus untuk apa? Masjid. Karena Rasul jelas nyebut tidak ada ahdukum masjid, itu syaratnya kalau masuk masjid baru sholat sunnah tahiyat masjid. Ya, kalau masuk rumah ya tidak bisa, masuk kelas madrasah tidak bisa. Kalau masuk tempat lapangan sholat tidak perlu tahiyat, bukan masjid, bukan masjid. Maka tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Jadi berlaku kalau kita pas masuk masjid saja. Dalam kondisi apapun. Bahkan misalkan ketika kita sholat Jumat dan kita mendapati imam lagi khutbah, imamnya sedang khutbah ini kan berarti kan disunahkan untuk menyimak khutbah itu, kan begitu. Tapi tidak ada masalah, kita sholat sunnah terlebih dahulu, baru kemudian kita duduk menyimak khutbah. Nah ini sebagaimana yang ya terjadi di zaman Rasul SAW. Ya saat itu Rasul pernah khutbah. Ya tiba-tiba ada orang duduk atau masuk masjid kemudian duduk, ditanya oleh Rasul SAW, "Kum fasalli raka'ataini." Kamu berdiri dulu, sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ini hukumnya apa? Sunnah. Baik. Kemudian dari penjelasan dari hadis yang kita baca barusan tentang anjuran untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Syekh Shalih Fauzan memberikan tambahan keterangan. Beliau mengatakan seperti ini: wa idza nasiya, wajar semua bila orang ini lupa, kemudian duduk dulu, tidak sempat sholat, lupa. Hingga waktu qariban fa in hayyakum. Kalau memang dia barusan saja duduk, artinya waktunya tidak terlalu jauh, lupanya itu tidak lama. Dia datang tiba-tiba langsung duduk, misalnya mungkin karena dia sempat ngobrol dulu, duduk. Kemudian baru ingat, lupanya cuma sebentar, maka boleh dia segera mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid meskipun sudah terlanjur sudah terlanjur duduk. Amma idza tala waktu, kalau sudah terlalu lama, ya, fa inna sunnatun fatat mahal, maka ini sunnah sudah terlewat. Ya. Baik, ini adalah salah satu sunnah yang berikutnya ini ya. Jadi banyak orang yang tidak paham. Sebagian orang ketika masuk masjid ya sudah apa perlunya ya dilakukan, padahal ada anjuran untuk sholat sunnah terlebih dahulu dalam rangka menghormati masjid sebagai tempat ibadah. Ada orang datang masjid ngapain? Cuma kencing saja. Nah, ada orang datang masjid sekebelet, cuma pakai toilet saja, masuk melewati masjid sudah. Jadi seakan-akan masjidnya tempat tempat seperti itu. Ya memang tidak sampai tidak wajib, tidak haram kalau ditinggalkan. Cuma ya masalah adab ini perlu dibiasakan. Nah kemudian yang berikutnya, ketika sudah masuk masjid sudah duduk, wa yashghal bi dzikrillah aw yasqut,
Maka hendaknya orang ini sibuk lisannya ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ya sudah diam saja kalau memang dia tidak berkenan untuk berzikir. Zikir ini bisa dia membaca kalimat thayyibah, seperti yang kemarin kita ajarkan sebagai kalimat baqiyatus sholihat. Seperti apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Misalnya subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian kalimat tauhid yang lain, misal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'. Termasuk baca sholawat, termasuk berdoa. Itu semua wujud dari apa ibadah zikir. Termasuk baca Quran, zikir yang paling. Jadi kalau kita nunggu waktu sholat ini cukup lama. Ya, jadi jangan sampai ada waktu terbuang, meskipun ya sekali lagi, meskipun ketika kita nunggu waktu sholat itu sudah terhitung kita sedang dalam posisi orang yang sedang sholat, pahalanya ya, tercatat seperti pahala orang yang sedang apa? Sedang sholat. Tapi kan rugi ya, kalau masih ada sesuatu yang bisa kita kerjakan dan kita bisa lakukan itu, tapi tidak dilakukan, seperti berpikir. Ya ini orang Muslim itu dia harus disiplin masalah waktu. Karena namanya waktu bisa gratisan, dikasih oleh Allah Ta'ala. Gratisan tidak bayar ya, waktu tidak bayar. Tapi kalau sudah hilang, tidak bisa balik lagi. Momen atau waktu di mana kita bisa ibadah dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan sekali lagi bapak-bapak sekalian, ibu juga, ketika kita belajar adab, kita sudah bisa mengamalkan sederhana adab itu. Tapi dibutuh pembiasaan. Maka saya sarankan ajari anak-anak itu di bawah masalah adab. Masalah adab. Jangan sampai ini anak-anak kita ini bapaknya pinter, ngerti, atau anaknya malah tidak paham. Ya tadi saja ini guyon, anak-anak itu guyon. Ya mohon maaf, tak selentik kan ya, sate kereng. Ben soalnya orang tuanya tidak ada, tak selentik orang diwakil nama saya, kan gitu. Orang sedang sholat pelayanan, mengganggu. Dia mohon maaf saja, memang seperti itu, adabnya tidak sesuai. Mungkin orang tuanya belum paham, atau mungkin sudah diajari anaknya yang lupa. Ya kewajiban, man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Jadi saya melihat kemungkarannya dirubah. Nah, jadi membiasakan kita untuk memanfaatkan waktu untuk berzikir. Kalau enggak, ya diam saja sudah. Diam ini supaya kita tidak mengganggu orang lain. Ya, mengganggu orang. Jadi kalau kita tidak bisa berzikir, tidak beribadah, atau setidaknya kita belum berkeinginan seperti itu, minimal cuma mengganggu orang. Diam. Ya, itu batas minimalnya. Jelas ya Pak ya? Gitu. Jadi kalau kita nunggu, monggo, yang mau ngaji ya ngaji, mau coba zikir ya zikir, yang mau doa ya doa, coba ngelamun, masjid ngelamun. Setidaknya tapi memang diam. Kalau tidak bisa ini ya supaya tidak mengganggu orang, maka kita cukup diam. Diam lisannya, diam badannya, tak mengganggu orang lain. Kemudian larangannya ketika kita sedang duduk ini supaya kita tercatat sebagai orang sholat, pahalanya banyak. Wala yakhudu fi haditsid dunya. Jangan sampai kita masuk dalam obrolan-obrolan duniawi. Ya, jangan sampai kita masuk dalam obrolan-obrolan sifatnya membahas urusan dunia. Contoh, bahas masalah jual beli. Ya. Saya tertarik sama sepeda sampean itu yang pirolek di Cul, regone itu. Saya tawar menawar barang di masjid. Atau misal mengumumkan barang hilang. Bapak-bapak, misal ada yang kelihatan ini ya anak saya Ucul, anaknya gini-gini, dia ngomong di halayak ramai. Ini termasuk sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena ya tidak sesuai pada tempat. Ingat ya, masjidnya dibangun tujuan untuk ibadah, bukan untuk menyibukkan manusia urusan dunia. Sehingga bisa dibayangkan betapa jengkelnya kita kalau kita sudah dari rumah niat untuk ibadah. Bismillah ibadah. Sampai masjid kita malah disibukkan dengan hal yang sifatnya duniawi, misal takmir. Bapak-bapak nawi barangkali ada yang tahu ininya hilang, ada HP tadi di sini. Diumum padahal orang sudah kumpul, ini tujuannya untuk ibadah.
Kita yang sudah fokus mau ibadah mah dipalingkan kepada hal sifatnya apa? Urusan dunia. Memang tidak boleh. Maka ada larangan orang-orang yang apa? Mengumumkan barang hilang. Mengumumkan barang hilang. Ini berdasar hadis dari Rasulullah SAW. Rasul pernah ngomong hadisnya. Bagaimana? Rasul bersabda, "Man sami'a rajulan," apabila ada orang yang mendengar seseorang yang yansyudu dhalatan, ngomongkan barang hilang, peka ayamnya hilang, kambingnya hilang. Orang zaman dulu nyari onta hilang, ya kambing hilang. Paling enak nyarinya di mana? Di masjid. Kenapa? Banyak orang. Nah gitu. Kan tempat kumpulnya manusia di masjid. Apalagi kalau pas sholat jamaah atau sholat Jumat itu ramai. Cepat itu temunya. Cuma sekali lagi ini mengganggu orang yang sedang apa? Ibadah. Tujuannya orang datang ibadah kumpul itu malah dipalingkan. Apa kata Rasul tadi? Barang siapa yang mendengar seseorang yang mengumumkan barang hilang fil masjid, di dalam masjid, falyaqul, jawab saja, tidak ada masalah. La raddahallah, moga-moga tidak ketemu barang. Moga-moga apa? Tidak ketemu barangnya. Seperti itu. Fa'inal masjid dalam tubna lihada, karena Rasul mengatakan karena masjid ini dibangun tujuannya bukan untuk hal-hal seperti itu. Seperti itu maksudnya untuk urusan dunia. Kalimat la raddahallahu alaik, moga-moga barangnya tidak dikembalikan oleh Allah, seperti itu ya. Ini kalimat orang yang sedang jengkel, ya kan? Jengkelnya kenapa? Ya, dia sudah niat dari rumah tujuan ibadah, kok malah kupingnya disibukkan dengan hal seperti itu, matanya seperti itu ya. Maka wajar ya. Dan orang yang ngomong seperti itu tidak berdosa. Moga-moga barangnya tidak hilang. Ya. Ini kan sebenarnya kalimat apa? Kalimat kejengkelan. Moga-moga nggak ketemu barang. Apakah berdosa? Tidak berdosa, karena memang dia adalah orang yang diganggu ketika di dalam masjid. Ini contoh, termasuk jual beli, dodolan di masjid. Meskipun barangnya tidak dihadirkan, memang tidak bawa barang, bawa kelambi, bawa peci, dodolan, tidak. Barangnya tidak ada, tapi terjadi akad. Piro. Ya sudah, tak lepas 2 juta. Ada akad, ini tidak boleh. Karena sifatnya dunia ini bisa mengganggu pahala ibadah yang tadi sejak awal kita niatkan tadi, bisa berkurang. Terlebih Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, idza ra'aitum man yabi'u yabta. Apabila seorang di antara kalian melihat ada orang yang menjual apa yang membeli, ya, jual beli transaksi di dalam masjid, faqulu, maka cukup katakan la arbahallah dijam, moga-moga apa barang dagangannya apa? Tidak untung. Moga-moga barang apa? Dagangannya atau jual belinya tidak untung. Sama seperti tadi itu. Ini kalimat-kalimat orang yang sedang apa? Jengkel. Kenapa? Karena sekali lagi dia merasa diganggu ketika di dalam masjid. Coba apa masjidnya kayak pasar. Ya, ada dodolan HP, kalau dodolan peci, atau kelambi, ya. Kalau dodolan pulsa. Apa bedanya sama pasar? Kios di pasar itu. Ya, sehingga ini mengurangi kehormatan masjid. Tidak boleh. Ya meskipun sekali lagi memang larangan orang jual beli di masjid ini jumhur ulama itu menyebut bahwa makruh, meskipun tidak sampai apa haram. Makruh. Kok makruh bukan haram lah ya, karena memang ada indikasi bahwa itu hanya makruh saja. Karena Rasul mengatakan moga-moga apa jual belinya tidak untung. Artinya jual belimu itu sah, tapi moga-moga masih sah gak untung, bahasa gitu. Kalau sah berarti kan ya apa sifatnya ya boleh, cuma tidak pada tempatnya, dibenci. Rasul tidak senang. Saya kebetulan di luar masjid tidak ada masalah. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ini 2 contoh apa ucapan-ucapan obrolan-obrolan yang sifatnya tentang dunia. Ini harusnya ditinggalkan ketika kita sedang menunggu sholat atau kita sedang beribadah di dalam masjid, seperti itu. Ya, seperti orang jual beli, mengumumkan barang yang hilang atau barang yang semisalnya, maka ini dihindari. Ya. Baik. Famada maka dzalika, kata Syekh tadi itu. Nah, barang siapa yang dalam kondisi seperti itu, artinya dia dari rumah berangkat, ya, sudah pokoknya luar biasa. Berangkat dalam kondisi dia sudah suci, dia berdoa,
berjalan kaki di masjid, kondisinya dia tenang, berwibawa, tidak neko-neko di jalan. Sampai masuk masjid dia berdoa, sholat sunnah, kemudian dia nunggu waktu sholat. Kata Syekh apa? Kalau orang dalam seperti itu terus, ya, tidak berubah kondisinya, khusyuk, tenang sejak awal sampai saat itu, fahuwa fi sholatin. Fadilah yang dia dapat yang pertama, fahuwa fi sholat. Maka orang tercatat apa? Sedang mengerjakan sholat, meskipun sholatnya belum dimulai. Itu pahala yang pertama. Maka apa? Fahuwa fi sholatin. Orang ini dia dalam kondisi sholat, dicatat sebagai orang yang sedang sholat. Yang kedua, wal malaikat yastaghfirullahu ma lam yu'dhi aw yuhdith. Dan malaikat akan senantiasa beristighfar, meminta ampun pada Allah. Untuk siapa? Ya untuk orang yang tadi, yang dia sejak awal bersiap-siap untuk ibadah kepada Allah. Maka malaikat yang senantiasa terus menerus apa? Istighfar, meminta ampun kepada Allah kepada orang yang tadi itu, yang menjaga adab-adab di masjid. Dengan catatan malam yuhdi au yuhdith, selama orang ini dia tidak mengganggu orang lain atau dia tidak hadas. Kalau hadas gimana? Ya tinggal berwudu lagi, bersuci lagi. Nah ini adalah pahala yang Allah apa? Janjikan oleh lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang berusaha menjaga adabnya ketika di masjid. Jadi kalau malaikat yang istighfar, Pak, kalau malaikat yang berdoa, ya kira-kira kok tidak dikabulkan. Kalau kita berdoa, kita pesimis ya, gara-gara kita ini mungkin takkan dosa, bahasa gitu. Dungo saya khawatir tidak dikabul. Kenapa? Banyak dosa. Karena memang dosa itu bisa menghambat kita, Pak. Menghambat doa memang, iya benar. Seperti disebut dalam hadisnya Rasul bahwa Allah itu thayyibun, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Kalau kita berdoa, tapi kalau kemudian diri kita ini nggak baik, itu bisa menghambat doa yang kita panjatkan. Nah masalah sekarang yang berdoa siapa? Berdoa malaikat. Malaikat punya dosa. Ada dosanya malaikat? Tidak ada. Makhluk yang suci ya, semua yang diperintahkan dikerjakan. Nah, apabila orang seperti ini, malaikat yang berdoa untuk kita, masa iya dari sekian istighfar yang dia baca tidak ada satupun yang kecantol. Kan malaikat senantiasa apa tadi? Istighfar. Tidak mungkin sekali istighfar. Allahumma gfir li fulan, Allahumma gfir li fulan, ya Allah ampuni fulan, ampuni fulan. Bola, masa iya dalam sekian banyak doanya malaikat tadi itu tidak sing kecantol. Pasti insya Allah apa diijabahi. Maka ini fadilah yang besar. Ini salah satu penggugur apa? Penggugur dosa. Kalau kita bisa menjaga adab-adab kita ketika hendak beribadah, terutama ketika hendak sholat. Baik. Dengan ini setidaknya kita sudah mengenal adab-adab sebelum kita mengawali yang namanya sholat tadi itu. Nah sekarang kita masuk pada permulaan sholatnya. Kita mau mengawali sholat. Bab sifatis sholat. Kita masuk pada sifat sholat atau tata cara mengerjakan sholat. Syekh Muhammad di sini beliau mengatakan, ya, yustahabu an taquma ilaiha inda qaulil muadzin qad qamatis shalah. Beliau mengatakan yustahabu, dianjurkan. Apa? Dianjurkan. Berarti hukumnya apa? Sunnah, mustahab, dianjurkan. Sifatnya anjuran apa? Antaquma ilaiha, hendaknya dia orang itu bangun, ya, ilaiha, yaitu untuk persiapan sholat itu. Inda qaulil muadzin, ketika muadzin menyatakan atau memandangkan iqamah, terutama saat kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jadi kalau sudah mendengar qad qamatis dari muadzin, maka dia anjurkan berdiri saat itu. Baik. Sebenarnya ini ada poin yang penting saya kira untuk disampaikan terkait waktu seseorang berdiri ketika qomat. Setahu saya dari apa yang saya pelajari tidak ada dalil yang secara jelas sampai harus berdiri ketika pada lafaz ini seperti itu. Sebenarnya tidak ada. Setahu saya tidak ada. Tidak ada dalil yang benar-benar menyebutkan kapan harus berdiri. Meskipun apa hukumnya itu wajib atau sunnah, itu setahu saya tidak ada.
Cuma memang para ulama itu berbeda pandangan kapan seseorang itu dianjurkan berdiri ketika qomat. Ada yang mengatakan dia berdiri ketika awal qomat itu dimulai. Jadi ketika orang sudah qomat ya, meskipun lafadznya baru Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, berdiri. Ada yang lain mengatakan kalau qomatnya sudah selesai. Jadi kalau qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru bangun berdiri. Pendapat yang kedua. Dan ini pendapat yang ketiga, salah satu yang diambil oleh Syekh Muhammad di sini, beliau memilih apa? Yang menurut beliau sekali lagi bahwa orangnya dianjurkan untuk berdiri ketika pada lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis. Wallahu alam, kalau saya pahami bahwa mungkin beliau memilih pendapat ini untuk menyesuaikan dengan konteks menyesuaikan dengan teks ini qomatnya. Nah, arti dari qad qamatis shalah itu sholat telah ditegakkan, segera seperti itu. Sehingga ya karena sholat tegakkan ini, orang-orang juga harus persiapan untuk memulai sholat. Seakan-akan momennya itu seperti itu. Tapi sekali lagi tidak ada dalil yang benar-benar secara tegas kita dianjurkan, disunnahkan untuk berdiri ketika ini, ketika itu. Begitu Pak ya. Hanya saja memang ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Hadisnya sahih bahwa Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Ini berkaitan dengan qomat. Rasul mengatakan idza uqimatis shalah, apabila qomat telah ditegakkan, ketika iqamah tadi itu, fala taqumu hatta tarawni, maka jangan kalian berdiri sampai melihat saya. Ini beliau memberikan ketentuan jangan berdiri sampai saya melihat saya. Karena memang kebiasaan Rasul ketika para sahabat sudah hadir di masjid, kan rumahnya Rasul di sebelah masjid persis. Jadi kalau beliau keluar dari rumah itu langsung kelihatan. Jangan berdiri ketika qomat sudah dikumandangkan, maka jangan berdiri sampai kalian melihat saya. Misalnya melihat saya keluar. Nah, cuma kan di sini tidak tentu. Keluarnya ini pas lafaz yang mana? Apa ketika di awal atau di akhir, di tengah-tengah kan seperti itu. Tapi memang kalau sudah dilihat imamnya sudah kelihatan, misal imamnya baru datang, kok imam sudah kelihatan, maka jamaah hendaknya dia berdiri untuk persiapan sholat. Entah itu ketika qomatnya baru di awal-awal, atau sudah menjelang selesai, atau masih di tengah-tengah, tidak peduli sudah. Kalau imamnya sudah datang, sudah kelihatan imamnya, maka semuanya berdiri. Itu tergantung pada imam sebenarnya. Terlebih lagi di riwayat yang lain Rasul menyebutkan hatta tarawni qad kharajtu, kecuali kalau sampean atau kalian semua sudah melihat saya keluar dari rumah. Sudah, kalau seperti itu kondisinya, maka semuanya persiapan sholat, berdiri semua. Jadi intinya kembali lagi kepada imam. Kalau saya pahami kembali kepada imam. Kalau imamnya memandang ayo Pak kita sholat berdiri semua. Jangan sampai imamnya sudah berdiri, jangan mas duduk-duduk di sana. Nah, ini tidak pantas saya kira. Imam sudah berdiri, sudah ibaratnya kalau ini orang ini sudah ngasih komando, kita masih santai-santai gitu. Kayak kurang pas gitu ya. Jadi ini penjelasan terkait anjuran untuk berdiri ketika iqamah. Beliau juga menegaskan hal ini, wa illa idza ra'a, kecuali apabila dia melihat imamnya. Ya, kecuali apabila dia melihat imamnya seperti hadis yang kita bacakan tadi, la taqum hatta illa antaruni, kecuali kalian melihat saya. Jangan berdiri kecuali kalian melihat saya. Itu sunnahnya memang seperti itu. Baik. Kemudian Syekh Muhammad di sini beliau mengatakan lagi, wa idza qila li Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya, ketika seseorang itu hendak mulai sholat, ya, ketika orang yang sudah persiapan mau sholat, Imam Ahmad ditanya, qabla takbir taqulu syai'an, ketika sebelum takbir itu ada tidak bacaan-bacaan tertentu? Itu Pak ya. Ketika kita sudah berdiri semua, sudah persiapan mau sholat,
Qabla takbir, sebelum takbir. Adakah bacaan-bacaan dibaca sebelum takbir? Maka Imam Ahmad mengatakan apa? Qala la, tidak ada bacaan-bacaan tertentu. Tidak ada bacaan-bacaan khusus sebelum apa? Takbir menjelang sholat. Lam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang tidak ada satu riwayat pun dari Rasul menyebutkan ada bacaan-bacaan khusus sebelum takbir. Bacaan-bacaan khusus sebelum takbir menjelang sholat. Tidak ada riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashab, bahkan dari para sahabat sekalipun. Athar dari para sahabat. Ini yang ngomong siapa? Imam Ahmad. Bukan Ustadz Fulan. Imam Ahmad. Jangan tahu Imam Ahmad ya. Imam Ahmad itu bisa dibilang apa? Perbendaharaan hadisnya itu sampai ratusan ribu hadis ya. Sebagian ulama mengatakan sampai 1 juta hadis dihafal, riwayat-riwayat yang macam-macam. Kalau kita level kita hafalan arba'in, hadis arba'in, hadis 4 yang 40 gitu, itu saya gurung apal-apal. Imam Ahmad ini sudah menghafal ratusan ribu hadis. Bahkan ada salah seorang murid yang mengklaim itu riwayat dikumpul loh ya. Hadis yang sahih, yang dhaif, segala macamnya sudah, dengan berbagai macam riwayatnya. Itu bisa sampai 1 juta riwayat dihafal. Berarti kan bukan orang sembarangan ya. Dan Imam Ahmad mengatakan apa? Sebelum salam, sebelum takbir, ada tidak bacaan-bacaan ketika kita mau sholat? Apa jawab? Tidak ada bacaan khusus sebelum sholat. Tidak ada satu riwayat pun dari Rasul, bahkan dari kalangan para sahabat tidak ada. Dan percaya tidak dengan ucapan Imam Ahmad? Percaya tidak? Kalau Imam Ahmad aja tidak percaya, berarti sampai lebih pintar dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu sudah mengatakan tidak ada bacaan-bacaan khusus sebelum takbir. Masalahnya memang banyak seperti itu. Banyak orang, imam atau siapa saja sebelum takbir itu macam-macam. Awalnya Al-Baqarah, An-Nas, Falaq, Fatihah, macam-macam. Jadi saya bocornya yang mana? Kok buahnya sekali itu? Padahal belum sholat. Dan anehnya ketika sholat, pas sholat, bocornya cuma cepat ya, milih yang pendek-pendek. Sebelum sholat mau coba Baqarah. Kenapa tidak pas sholat mau coba Baqarah? Kita mau coba sembarang kali surat. Tapi sebelum ini, bocor macam-macam. Dan suatu yang aneh, yang sunnah ditinggalkan, yang bukan dari sunnah yang misalnya bid'ah yang dibiasakan, dikerjakan. Ini merupakan ada pesan yang penting di sini, pendidikan dari bahwa kita ini harus membiasakan diri untuk mengikuti sunnah. Kalau sunnah atau ajaran Rasul memerintahkan kita untuk bergerak, berjalan, mengerjakan sesuatu, ya ayo kita jalan, kita amalkan. Dan sebaliknya apabila sunnah itu menentang, kita harus diem. Saya bahasanya mingkem, ojo ngomong, menengok, diam, jangan bergerak, ya diam sudah. Jangan kemudian kita menyelisih apa yang telah ditetapkan oleh sunnah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus membiasakan diri seperti itu memang. Kalau enggak ya kita akan lancang untuk menyelisih sunnah. Barang sepele nanti lama-lama akhirnya diselisih semua ajaran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini untuk penegasan saja. Ya, sebelum sholat, sekali lagi, sebelum takbir, tidak ada yang namanya bacaan macam-macam. Cukup kita menghadirkan niat dalam hati, termasuk niat ya, dilafadzkan. Ada tidak bacaan niat di sini? Hadis atau ucapan sahabat mengajarkan adanya lafadz tertentu sebelum kita sholat terkait niat sholat. Ada? Tidak ada bukti Imam Ahmad, dan tidak ada satu riwayat pun. Masa kita tidak mau percaya sama Imam Ahmad? Sekelas imam tidak percaya, siapa kita? Jadi kurang lebih seperti itu ya. Makanya cukup menghadirkan niat ketika mau sholat, ya bismillah, seperti itu. Maka kita kemudian mengawali sholat tersebut. Berikutnya, di antara adab atau di antara etika ketika kita menjelang sholat, thumma yusawwil imamu as-sufufa. Kemudian imam ini berusaha untuk meratakan, meluruskan
soft sholat. Bimuhadzatil manakibi, ya, dengan menyamakan manakib siapa pundak-pundak wal aqab yaitu mata kaki. Baik, ini adalah sunnah yang juga banyak ditinggalkan oleh sebagian besar kaum muslimin. Ini bisa disaksikan di masjid-masjid. Kalau kita ke masjid sholat itu ya luar biasa softnya itu. Yang sebelah kanan, sebelah kiri itu bisa ini kayak ombak. Ono sing maju, ono sing mundur, ono sing miring. Ada yang renggang, ada yang mulai dari kanan, ada yang tidak karu-karuan. Kenapa? Ya tadi kebiasaan sunnahnya disepelekan. Ya, makanya tidak bisa kita membiarkan atau menyepelekan sunnah itu tidak bisa. Akibatnya seperti itu. Ibadahnya tidak sempurna. Jadi tanggung jawab imam. Orang yang dituju sebagai imam, dia orang yang pertama kali bertanggung jawab ya, atas masalah soft ini. Jadi bapak-bapak, ketika kita diminta untuk meluruskan, merapatkan soft ini bukan formalitas, Pak. Bukan formal. Saya imamnya sofakum, softnya diluruskan, marek sudah. Tapi tidak ada perubahan. Softnya gitu-gitu saja. Bahkan sebagian orang yang sofakum, fa'inat taswiyatas sof niqam sami'na wa ata'na. Saya dengarkan dan saya patuhi, tapi tidak berubah. Sofi yang ngono-ngono aja. Ada yang seperti itu? Aneh, bukan aneh orang-orang. Sami'na wa jawaban seperti itu dari mana? Rasul tidak pernah, ini para sahabat. Ayo para sahabat, sofakum, sami'na wa tidak ada seperti itu. Dan setelah ngomong seperti itu tidak ada perubahan apa-apa. Sofi saya bulat aja. Aneh luar biasa. Nah ya, dikira tunggu. Orang Indonesia nih, waktu orang ngomong bahasa Arab dikira apa? Doa. Amin. Sami'na wa ata'na, sembuh nggak tahu isinya apa nggak tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apa? Kejahilan ini merata. Thumma yusawwil imam wa bimuhadzatil manaqib wal aqab. Ya, hendaknya imam berusaha meluruskan soft dengan cara apa? Meratakan antara pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki. Jangan sampai kemudian temannya sudah semangat ngerapotno digeser. Dikejar mana digeser. Saya mojok sana. Ini kejahilan, sekali lagi apa? Kejahilan, ketidakfahaman terhadap sunnah. Dan orang yang dikatakan soft itu dikatakan sudah sempurna itu kalau memenuhi setidaknya ada tiga kriteria. Bila soft itu dikatakan sudah sempurna. Ini kita praktekkan. Yang pertama, an yukmil soft awal fal awal. Yang pertama, hendaknya jamaah atau makmum itu berupaya untuk memenuhi soft yang pertama terlebih dahulu, baru memulai soft yang kedua, yang berikutnya. Terus demikian. Sehingga kalau ada orang sholat ya, jamaah itu sholat, soft yang depan itu masih kosong, bahkan masih longgar, kok malah buat soft yang kedua, itu berarti softnya belum sempurna. Sekali lagi dikatakan sempurna kalau yang soft pertama sudah sempurna, terisi penuh, rapat, ya sudah ada celah lagi, baru kemudian dimulai soft yang berikutnya. Demikian yang soft kedua disempurnakan dulu, digenepi dulu, baru buka soft yang ketiga, keempat, demikian seterusnya. Demikian juga ibu-ibu sama. Ibu juga sama, ini berlaku laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, soft itu dikatakan sempurna bagaimana? As-sofu yakun mu'tadilan. Soft itu dikatakan sempurna kalau dia itu rata, tidak bengkok-bengkok. Ada yang kakinya agak maju, ada yang kakinya agak mundur, ada yang agak miring, ada yang lurus. Bukan seperti itu. Dikatakan soft itu sempurna kalau itu dia rata. Walau ya penuh tidak ada bengkoknya sedikit pun. Kalau pengen sempurna, semakin lurus ya semakin sempurna. Otomatis pahalanya juga semakin besar. Dan kalau kita memperhatikan bagaimana Rasul itu berupaya meluruskan soft itu tidak main-main, bukan formalitas. Bahkan ada sebuah riwayat Rasul itu sampai bawa tongkat atau kayak pecut gitu ya.
Ketika ada orang yang perutnya agak maju itu ditutup mundur. Agak maju bukan karena buncit ya, tapi karena dia agak maju, posisinya agak kemajuan, bukan karena ini gemuk, bukan. Kok maju, mundur, seperti itu. Ditutup atau dipecut pakai ini, mundur, bahasa gitu. Bahkan soft kedua seperti itu, soft ketiga sampai benar-benar serius betul bahwa soft itu diluruskan dan dirapatkan. Bahkan Rasul mengingkari dengan keras orang yang membuat soft tapi softnya miring-miring. Ada yang maju, ada yang mundur. Rasul mengatakan apa? La tusawwunna sufufakum. Ini hadis ini sebenarnya dalam kondisi Rasul sedang apa? Kurang senang hatinya atau agak marah dikit. La tusawwunna sufufakum. Au la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Hendaknya luruskan saf kalian, samakan, ratakan saf, atau Allah akan mencerai-beraikan hati-hati kalian. Itu konteksnya Rasul bukan dalam kondisi santai-santai ngomong, itu dalam kondisi apa? Melihat apa? Ada kemungkaran tadi itu, ada saf itu tidak roto. Makanya Rasul marah. Atau sabunna safufakum, Allah yukhalifan Allah baina qulubikum. Safnya luruskan atau kalian nanti bercerai-berai hati kalian seperti itu. Atau dalam riwayat, Allah yukhalifan Allah baina wujuhikum, atau Allah akan merubah wajah-wajah kalian. Nah, ini ancaman serius. Rasul dalam kondisi apa? Sedang marah, tidak senang. Kalau orang zaman sekarang ngelihat soft yang apa, nggak lurus, ya biasa. Nggak ngurus, belum. Imam-imam seperti itu. Atau kalaupun dia berusaha mengingatkan makmumnya, vakum, gitu aja formalitas. Nggak ada apa lebih serius untuk meluruskan soft. Dan yang lebih parah lagi ketika diluruskan softnya ada makmumnya mungkin protes. Terus lurus, lurus mana? Apanya lagi yang diluruskan? Serapot, bukan rapat mana? Ruwet itu. Luar biasa. Orang zaman saya luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Baik. Intinya seperti itu apa? Ya kita memang harus perhatian dengan hal sifatnya seperti ini. Kalau bukan kita yang mengamalkan sunnah ini, maka siapa lagi? Kalau tidak, maka sunnah ini benar-benar akan mati. Baik, saya sudah waktu sholat isya. Setelah itu mungkin kita tanya jawab kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Silakan yang ada. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح La haula wala حي على الفلاح
Oh. Insya Allah materinya cukup dari saya seperti itu. Kalau memang ada yang mau disampaikan monggo, kalau enggak ya maka kita akhir. Ada, silakan Pak. Sebisanya ya saya jawab, kalau saya jawab. Kalau enggak ya sudah. Tidak boleh mengumumkan banyak spesifik untuk bilang kalau misalkan mengumumkan adanya kematian untuk warga, kan misalkan bukan waktunya sholat kan tidak ada, tapi menggunakan fasilitas masjid untuk diumumkan ke warga, termasuk misalkan tempat biasanya kan ada tempat arisan atau acara apa di rumahnya si Fulan, apa termasuk larangan atau Baik. Ini pertanyaannya sebenarnya double ini. Pertama terkait hukum pengumuman orang meninggal di masjid. Wallahu a'lam, setahu saya itu seperti ini Pak, aturannya itu ya berkaitan orang yang mengumumkan tentang kematian, terutama di masjid. Boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kalau memang orang yang meninggal itu tidak ada yang ngurus. Jadi dikumandangkan, diinformasikan dengan supaya apa? Supaya ada orang yang ngurus. Misal ada orang meninggal, yang ngurus cuma 1-2 orang, tidak cukup. Sedang orang-orang tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kalau ada orang yang meninggal. Yang tahu cuma 1-2 orang tadi. Sedangkan tidak memungkinkan 1-2 orang yang ngurus jenazah itu gitu. Kan ada harus yang mandikan, ada harus yang menyiapkan kuburannya, macam-macam. Butuh orang banyak. Sehingga kalau memang dibutuhkan boleh. Tapi kalau tanpa sarana masjid ya, pengumuman bisa dilakukan, bisa mau kepada keluarga, tetangga, itu cukup ngabari dari mulutmu atau lewat HP gitu. Kalau itu bisa maka itu harusnya dimanfaatkan, bukan menggunakan masjid untuk pengumuman seperti itu. Selama masih ada opsi tadi itu ya hendaknya itu yang dipilih ya. Tapi kalau enggak ya enggak boleh, karena sekali lagi masjid tujuannya bukan untuk tempat pengumuman. Wallahu a'lam. Secara umumnya apa saja larangannya, karena di satu tempat itu ada di tempat jalan itu setiap masjid itu diberi kayak pemberitahuan, bukan takbir masjid mengumumkan, bukan untuk karena nggak ada yang ngurus. Jadi itu larangannya sampai seberapa? Lah ya, jadi kalau kita bahas larangan itu kan ada pada tingkatan haram dan ada tingkatan makruh. Kalau yang saya pahami sampai makruh. Cuma ya kita tidak pantas. Tidak pantas masih digunakan tempat untuk sesuatu yang bukan pada tempatnya, untuk mengumumkan tempat pengumuman seperti itu. Cuma ya tadi terkait untuk ngurus jenazah itu memang diperbolehkan dengan syarat tadi itu. Kalau syarat tidak penuhi jangan, sudah. Kita pakai cara yang lain. Misal ya tadi itu bisa pakai ngabari lewat tetangga, dari mulut ke mulut, lewat telepon supaya kita ngabari orang ada meninggal, tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Bisa ngurus itu. Kan tidak ada tujuan lain, loh. Betul nggak? Sehingga kalau tujuan itu saja maka harus diwakili dengan kabar satu dan yang lain tanpa harus pakai pengumuman dari masjid ya, semua orang. Maka ya sudah, itu sudah mencukupi. Itu Pak. Jadi bukan tidak boleh, tapi boleh dengan ketentuan tadi. Kalau ketentuan tidak terpenuhi ya jangan. Supaya tadi itu kita tidak masuk pada sesuatu yang kurang menghormati atau menggunakan masjid pada tempatnya. Baik. Terus yang kedua apa tadi Pak? Di sini kan ada pengumuman hari ini arisan di tempat lain. Oh itu tidak boleh. Ngurus jenazah yang jelas-jelas dianjurkan. Apalagi pengumuman ada arisan, pengumuman ada kerja bakti, pengumuman ada apa lagi macam. Yo jangan. Cara yang lain maksudnya masjid pakai ibadah, pakai tempat umum. Seperti itu saya kira. Adapun kalau misalkan kita kayak misal di depan ini ada tempat pengumuman ya,
ditemukan ini bisa ditulis atau ditaruh bahan itu tidak ada masalah, karena tidak setiap orang terganggu ya, dengan yang ngelihat atau yang baca ya baru diumum sehingga orang yang tidak butuh dengan pengumuman itu kedengeran, nah, itu mengganggu. Seperti itu. Kalau misal gini, misalkan saya takmir misalkan, umumkan untuk merapikan sepeda atau itu gimana? Untuk merapikan sepeda atau harginan mengatur jalan atau ya pokoknya pengumuman. Jadi misalkan di sela-sela setelah kajian ini atau ada yang mengumumkan. Baik, wallahu alam ya. Kita harus hati-hati. Memang tidak sampai derajat haram, enggak. Pada dasarnya tidak sampai derajat haram. Cuma gini, ini sekali lagi untuk menyempurnakan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang saya mengagungkan syiar-syiar Allah termasuk ketakwaan hati. Ya termasuk salah satunya tadi itu. Nah, terus gimana kalau misal untuk masalah parkiran biar rapi? Kan tujuannya biar apa? Biar rapi. Ya sama. Gimana caranya itu parkiran biar rapi tanpa harus melanggar atau menerjang larangan dari Rasul tadi. Itu harus dipikirkan kalau kita takmir. Apa pakai tulisan atau orang ini seperti itu. Kalau memang tidak bisa ya sudah, memang darurat. Kalau tidak rapi kan orang tidak bisa keluar masuk. Sifatnya seperti itu. Tapi sejak awal memang harus diupayakan menghindari apa yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun larangan itu sekali lagi tidak sampai derajat haram. Seperti itu. Saya kira jawabannya seperti itu. Sambung Pak. Cukup ya. Ada lagi silakan. Antara sholat dengan sholat itu termasuk kita menunggu waktu sholat misalnya. Iya. Dapat pahala sholat. Apalagi dianjurkan untuk berzikir ya. Ketika kita ingin kajian seperti ini, apa boleh berzikir itu? Karena mendengarkan kajian, kita juga melakukan berzikir itu apa boleh? Ya Kak, berzikir ketika pengajian. Ya sebenarnya kalau ditanya boleh saja ya. Cuma kalau ditanya yang lebih afdol yang mana ya lebih bagus yang dengarkan saya pengajian. Daripada sampai ngaji di sini saya pengajian kok ya apa ya sate pengajian di sana orang ngaji. Ya saya bilang ya lebih bagus dengarkan aja dulu. Karena ilmu itu menuntut ilmu kan fadilahnya lebih besar daripada ibadah-ibadah, terutama ibadah sunnah yang lain kan begitu. Kalau ditanya boleh, monggo sih. Cuma afdoliyahnya yang lebih afdol yang mana yo dengarkan dulu penjelasan taklim itu lebih bagus. Gitu. Ini Pak Haris. Di rumah itu didengarkan suara qiraah itu jam 3:04. Apakah kita waktu sholat boleh pakai airplane? Karena terlalu dekat dengan masjid jadi benar-benar terganggu. Oh iya. Jadi saya rumuskan masalahnya. Boleh tidak saya pakai penutup headset atau telinga untuk apa? Untuk supaya tidak kedengaran orang yang sedang muter tilawah kencang di masjid karena tonggoan sama masjid. Wallahu alam ya boleh-boleh saja. Ya, karena memang sekali lagi memang Pak ya, orang kesalahan kalau kita muter tilawah itu kencang-kencang. Di masjid sebenarnya bukan pada tempatnya. Ya. Kalau mau ya tilawah sendiri saja. Jangan sampai memaksa orang untuk mendengar tilawah tersebut, apalagi tilawahnya tidak sesuai tajwid dan seterusnya. Kan mengganggu sebenarnya. Jangan sampai Al-Qur'an ini kita dijadikan menjadi sesuatu yang dibenci sama orang gara-gara kita menggunakannya bukan pada tempatnya. Tilawah cuma ya gitu, tidak harus semua orang kita perdengarkan bacaan tilawah kita ya, seperti itu. Jadi kalau kita merasa terganggu ya wis ya, tutup aja sudah. Mungkin karena kita capek ya, daripada kita terganggu malam-malam akhirnya nanti tidak bisa tidur, pas ketiduran baru sholat subuh gitu ya tidak ada masalah kalau memang seperti itu kondisinya. Begitu. Gimana? Enggak, maksud saya pas kondisi sholat malam terus. Wah, apalagi pas sholat. Boleh tidak mengeraskan bacaan Al-Quran ketika ada orang sholat? Tidak boleh. Padahal kita terganggu ketika sholat ada orang ngaji.
Apalagi ngajunya kenceng, pakai toa. Kita pas sholat, ya enggak apa-apa. Gimana? Yang kayak kembali tadi kayak zikir itu cuma waktu habis sholat. Kayak biasanya kan ada bunda subuh. Habis sholat, terus imamnya langsung nyambung dengan itu kita zikir apa boleh? Kalau memang yang lebih afdol ya, harusnya kalau kita sebagai jamaah ya kita zikir dulu sampai selesai, baru nyimak taklim. Ya. Tapi kalau kita selaku takmir, ya kita harus sama-sama pengertian. Ya, kalau mau kultum itu selesai orang apa wirid. Karena yang sunnahnya itu apa? Setelah sholat itu membaca zikir, bukan kultum dan semisalnya. Seperti itu. Ya sudah, kita zikir dulu sampai selesai baru kita ikuti. Yang lebih sunnah itu apa? Setelah sholat itu zikir. Itu yang lebih afdol. Nggak zikir ya nggak apa-apa, langsung ngurung-ngurung aja nggak ada masalah. Cuma afdoliyahnya seperti itu. Cukup saya kira Pak ya. Sudah? Terakhir. Monggo. Tadi pada poin pertama disampaikan bahwa ketika kita masuk masjid tidak duduk terlebih dahulu dan melaksanakan sholat. Betul. Itu berlaku di sholat juga. Musola masjid kan sama, tempat orang sholat. Cuma bedanya orang Indonesia, maksudnya musola masjid kecilan begitu. Yang dari Jumatan, ya sama, berlaku. Meskipun kecil gitu, kayak di surau gitu. Tidak ada masalah, tetap sholat sunnah. Karena memang dibangun tujuannya untuk ibadah. Yang kalau dimaksud musola ini lapangan, tempat orang sholat id, ya, seperti yang disebut dalam hadis ya maka tidak. Meskipun masjidnya kecil, tetap sholat tahiyatul masjid. Baik, seperti itu saya kira. Oke. Kita akhiri dulu, kita tutup karena sudah persiapan sholat. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.